warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan mensimulasikan bagaimana perkembangan jaringan komputer, di mana jaringan komputer itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dunia dan khususnya perubahan peradaban atau tentang cara-cara hidup manusia. Bapak akan memaparkan secara umum dan singkat saja agar kita memahami kerangka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan mudah. Untuk informasi yang lebih lengkap atau lebih detailnya, anak-anak dapat dengan mudah menemukannya di internet. Setelah telepon ada dan sudah digunakan untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain, kemudian ilmuwan menemukan perangkat baru yang diberi nama dengan komputer ya. Komputer pada masa itu masih berukuran sangat besar dan hanya digunakan untuk urusan hal-hal yang sifatnya terbatas atau belum banyak yang bisa dilakukan oleh komputer tersebut. Dan komputer itu masih bekerja secara sendiri-sendiri atau belum terhubung antara satu komputer dengan komputer lainnya. Kemudian para ilmuwan berpikir bagaimana caranya agar komputer itu bisa saling terhubung layaknya telepon ini ya, layaknya telepon ini. Akhirnya pemikiran itu berhasil diwujudkan. Waktu terus berjalan dan memberi perubahan penting terhadap perkembangan jaringan komputer ini. Oke, kita perhatikan skema jaringan komputer ini. Di sini ada kabel yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain yang tempatnya saling berjauhan ya. Ini mereka saling berjauhan nih, bisa beda negara atau beda benua ya. Mereka meletakkan kabel ini di bawah tanah atau di bawah laut begitu. Jadi mereka menggunakan kabel untuk bisa saling terhubung. Oke, kita perhatikan bahwa komputer atau handphone yang ada di sini, di sudut sini, itu bisa terhubung dengan handphone atau komputer yang ada di jauh sini. Itu bisa kita lihat begini kira-kira skemanya, melewati banyak jalur sampai akhirnya sampai informasi itu ke sini ya. Oke, dari penjelasan Bapak ini kita bisa setidaknya memahami bahwa ada dua media yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, yaitu media kabel dan media nirkabel atau wireless. Dengan adanya perkembangan teknologi membawa perubahan yang sangat besar di berbagai bidang kehidupan manusia. Ini ada satelit, kemudian ini ada pesawat, mereka menggunakan teknologi informasi. Kemudian ini ada satelit, ini ada penangkap. Kemudian kita bisa menonton ataupun bermain internet dari sini. Baiklah anak-anak sekalian, itulah gambaran singkat kerangka perkembangan jaringan komputer sehingga menjadi jaringan komputer yang sifatnya global yang kita kenal dengan sebutan intranet dan internet. Penjelasan Bapak ini hanya mengarahkan pembelajaran kita untuk dapat memulai mempelajari perangkat utama dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu komputer dan telepon. Setelah ini kita akan masuk pada pembahasan tentang sistem komputer ya. Di mana sistem komputer itu komponen utamanya adalah brainware atau perangkat otak, kemudian software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah hardware atau perangkat keras. Anak-anak sekalian, mempelajari teknologi informasi dan komunikasi itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dan tentu
agar kita dapat menghindari dampak buruk yang dapat ditimbulkannya. Dari ketiga komponen sistem komputer ini, kita adalah brainware. Apakah kita akan menjadi seorang operator? Apakah kita akan menjadi seorang programmer? Apakah kita akan menjadi seorang teknisi? Dan juga mungkin kita akan menjadi seorang analis. Ini adalah bidang-bidang pekerjaan dari brainware yang merupakan satu kesatuan dari sistem komputer yang akan mendukung perkembangan dari teknologi informasi secara keseluruhan. Akan menjadi apa kita? Nah, itu kita harus belajar dasar-dasarnya dari awal. Salah satunya adalah adanya pembelajaran atau pembimbingan teknologi informasi di tingkat sekolah menengah pertama. Kita akan mulai nanti mempelajari bidang pekerjaan sebagai operator, karena ini menjadi dasar sebelum kita memilih atau melanjutkan ke tingkat-tingkat yang lain di bidang-bidang yang lain ini. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberi manfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.